Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah merupakan perkara yang sangat mulia, dan kita yakin bersama bahwa Allah tidak perlu pertolongan kita. Kita menolong agama Allah adalah untuk kepentingan kita. Allah menjamin intan surullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah Ta'ala akan mengokohkan kedudukan kalian. Jadi ini harus menjadi perhatian besar kita. Saya sebagai da'i dan Anda sebagai relawan harus ingat bahwa kita ingin menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan Allah Ta'ala mendatangkan pertolongannya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan kedudukan kita. Namun demikian, kita juga harus tahu bahwa menolong agama Allah tentu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan penghalang-penghalang yang harus dihindarkan. Sehingga jika syaratnya, makanya di sini in syartiyah, jika kalian menolong agama Allah, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan demikian, kewajiban kita ketika menolong agama Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, ada ustadz yang menyampaikan ilmunya, mendakwahkan manusia. Ada seorang hanya bisa datang ke sana kemari mengangkat barang-barang. Ada juga sebagian yang mengantar. Ada juga sebagian yang memberikan kelebihan dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka semua adalah kerjasama satu sama lain. Ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Oleh sebab itu, menjadi perhatian besar kita bagaimana upaya kita menolong agama Allah ini memang benar-benar menjadi sebagai upaya menolong agama Allah, sehingga kita terhindar dari firman Allah sebagaimana terdapat dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang tersesat upayanya, usahanya, perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, namun ironisnya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka, mengira bahwa dirinya itu sudah melakukan yang terbaik. Apakah itu ustadznya, apakah itu relawannya, apakah itu muhsininnya. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka adalah yang pertama, orang yang berjuang dengan kekuatannya, dengan jiwa dan raganya. Ketika ditanya, untuk apa nikmatku yang telah kuberikan kepada engkau? Ia jawab, ya Allah, aku berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Apa kata Allah? Kamu bohong, kadzabta, ditarik wajahnya.
karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang berjuang dengan tenaganya. Kemudian yang kedua, ditanya tentang nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ya Allah, aku baca Quran, ya, aku belajar ilmu karena engkau. Kemudian apa yang terjadi? Engkau bohong. Engkau baca Quran hanya ingin dikatakan sebagai qori, belajar ilmu hanya ingin dikatakan sebagai alim, maka dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang berjuang dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjuang dengan hartanya, hanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Akhirnya dikatakan engkau sebagai pendusta. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Hadis yang panjang sekali riwayat Imam Muslim, di mana tentu agama ini ya tidak lepas dari 3 unsur ini para jemaah. Yang pertama, orang yang berjuang dengan tenaganya. Yang kedua, orang yang berjuang dengan ilmunya. Yang ketiga, orang berjuang dengan hartanya. Barangkali ya setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian tanpa ketiganya ini mungkin agama tidak sampai kepada kita. Namun ketiga-tiganya, ketika salah dalam niat, salah dalam tujuan, menjadi bumerang baginya. Waliyadzubillah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai seperti apa yang telah disampaikan Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim tadi. Tidak benar prinsip orang menolong agama Allah menggunakan prinsip lilin. Lilin menerangi, namun dia yang terbakar. Ya. Oleh sebab itu harus senantiasa diingat rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis, dan penjelasan para ulama sebagai panduan dalam memahaminya, terutama yang sering kita dengarkan yaitu syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah. Maka ini senantiasa harus kita perhatikan, sehingga ketika kita mengurusi umat dan juga mengurusi ummahat, itu benar niatnya, ya, tidak salah niatnya. Dan memang yang namanya syaitan sangat serius untuk menjerumuskan kita. Setan tidak memiliki satu langkah. Setan banyak punya langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kadang langkah pertama baik, kedua baik, ketiga mulai, keempat mulai, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan naudzubillah waliyadzubillah, sebagaimana Nabi bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Rawahu Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sungguh ada di antara kalian ya yang melakukan amal-amal ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketentuan mendahulu dia, di akhir hidupnya dia melakukan amal ahli neraka dan masuk dia ke dalam api neraka. Nah ini ya. Kenapa demikian? Ini hadis ini disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, telah membuat banyak menangis salafus soleh karena mereka khawatir terjatuh ke dalamnya. Kita sibuk mengurusi umat, kita sibuk mengurusi kepentingan mereka. Namun jangan lupa dengan urusan dan kepentingan kita. Kita juga punya urusan, punya kepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar kita seperti lilin menerangi orang lain, diri kita cair dan terbakar. Ya, jangan sampai dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala masuk kepada 3 golongan. Ya. Hadis tadi, sungguh ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga tidak ada jarak dia dengan surga kecuali 1 langkah. Namun ketentuan telah mendahului dia. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuk dia ke dalam neraka. Coba perhatikan perkataan Ibnu Rajab. Hadis ini banyak membuat menangis salafus soleh. Mereka sudah benar akidahnya,
Kalau kita dengar bagaimana ibadahnya, Masya Allah tidak ada bandingannya, tapi mereka takut dengan hadis ini. Bagaimana dengan kita? Nah, ini. Jelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dengan hadis yang lain, bahwa perbuatan baik tersebut fima yabdulin nas, karena yang nampak di depan mata manusia. Kita itu baik. Ya, dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus tetap beramal, berjuang. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, berbuatlah kalian. Allah akan melihat orang rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, para ikhwan sekalian, relawan yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bagaimana konsep dakwah Ahlus Sunnah. Saya nukil secara global dari satu kitab agar semua yang kita perbuat, yang kita lakukan bisa mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut. Di mana prinsip tersebut ya secara ilmiah disampaikan oleh penulisnya, yaitu buku Situd Duror min Usuli Ahlil Athar. Ya, situ 6 ya. Duror dikata durroh, yaitu permata yang sangat besar, yang sangat indah. Min usul ahli asar, usul dasar-dasar, pokok-pokok ahlu asar, ahlu hadis. Nama lain ahlu sunnah, nama lainnya ahlu sunnah wal jamaah, nama lainnya ahlul jamaah atau ahlu sunnah, atau juga al-ghuraba atau at-taifah al-mansurah, atau juga as-salafus shalih. Itulah nama yang berbeda tapi maksudnya satu. Ya. Nah, bagaimana? Ada 6 prinsip sehingga diterjemahkan bebas dengan 6 pilar dakwah salaf. Yang pertama adalah ya, ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata karena Allah. Dengan istilah lain yaitu iqamatut tauhid, menegakkan tauhid. Karena memang prinsip dakwah para anbiya semuanya dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menegakkan tauhid. Surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul agar apa? Agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan taghut, meninggalkan kesyirikan. Maka semua aktivitas dakwah kita mengarah kepada dan mengacu kepada menegakkan tauhid, meninggalkan syirik. Nah, bagi kita sebagai relawan, bagi kita sebagai jembatan, ya, bagi kita sebagai yang mengemban ya misi dakwah, tentu harus tahu prinsip ini. Ya, kalau bisa usahakan bisa membahas kitab-kitab yang tipis namun isinya sangat bermanfaat dan besar sekali manfaatnya, seperti Al-Usulus Tsalatsa, ya. Kemudian Al-Qawaidul Arba, Kasyfus Syubuhat, Nawaqidul Islam. Tipis bukunya tapi besar manfaatnya. Sehingga apa? Nomor 1 ini poin pertama dari prinsip dakwah salaf bisa dipahami bersama. Sehingga apa? Sehingga dalam perjalanan ketika sudah mendarah daging yang terkait dengan masalah tauhid dan menghindari syirik, itu semua urusan kita memang tidak bisa lepas daripada tauhid ini. Semua. Ya, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Ai liyuwahiduni, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, agar mereka mengesakan aku. Nah, ini para jemaah, para ikhwan, para relawan. Ya, semuanya ini harus, ya, karena kita sebagai relawan, ya, kita ingin mengobati mereka yang terkapar, mereka yang sakit, bahkan mereka yang barangkali hatinya sudah mati. Kita ingin hidupkan hati mereka. Kita ingin bangkitkan mereka yang terkapar hatinya. Kita ingin sehatkan mereka yang sakit hatinya. Bagaimana orang sakit mengobati orang sakit? Ya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberi.
tentu kita harus punya nutrisi. Relawan harus sehat. Ya. Tidak mungkin relawan tidak sehat, bahkan mungkin juga diangkut nanti di lapangan. Bukan demikian. Ya, itu. Maka kita harus sehat, kita harus kuat. Maka tidak ada kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Hati kita harus kuat, dan hati kuat dengan iman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah, Allah kasih hidayah kepada hatinya sehingga melihat sesuatu dengan sesuai dengan gambar yang sebenarnya, tidak samar. Itu semua dengan tauhid. Yang kedua para ikhwan, ini penjelasan global ya, dan tadi sudah saya sampaikan follow up ya dari prinsip yang pertama kepada kita secara internal bagi relawan. Pahami kitab-kitab yang tipis, sampaikan nanti bisa kepada umat dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah at-thariq wahid. Jalan hanya satu. Ya. Apa maksudnya? Yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "Khattolana Rasulullah khatton." Rasulullah membuat garis pada kita, garis yang lurus, dan mengatakan hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Kemudian samping kanannya banyak jalan-jalan, dikasih garis-garis, samping kiri juga demikian. Nah, inilah jalan-jalan di mana setiap jalan ada setan yang mengajaknya. Ya. Kemudian membawa ayat, ya, yaitu apa? Hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan bisa menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah SWT. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, suatu saat di malam hari dibawa oleh Nabi ke tempat yang gelap. Lalu dikasih garis oleh Nabi. Ya. Kamu jangan lewati garis ini sampai aku datang. Kasih garis. Beliau taat kepada Rasul, hanya kasih garis saja. Ternyata di malam hari itu ada dua orang hitam besar dan mengerikan mendatangi Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud takut melihat dua orang hitam besar. Tapi orang itu tidak bisa mengganggu dan mencelakakan Abdullah bin Mas'ud karena dia tidak bisa melewati garis itu. Dan Abdullah bin Mas'ud taat, tidak meninggalkan garis itu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Ya. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis tersebut? Ya. Maka Nabi para ulama menjelaskan, yaitu apa? Karena taatnya kepada Rasul diberikan keselamatan. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Ya. Tertimpa fitnah di sini sasarannya fitnah itu hati. Adab yang pedih fisik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa fitnah itu lebih berat daripada adab fisik. Ya, karena sasarannya hati. Kalau adab fisik oleh sebab itu letakkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu Nabi menjelaskan dalam hadis, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan uda. Fa'i qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ay qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawah. Rawahu Al-Bukhari an Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata beliau? Fitnah itu ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Fitnah apa saja ya yang diterima oleh hati itu, maka akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, hingga hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam seperti belanga hitam terbalik. Ya, kalau ada belanga hitam terbalik tidak bisa diisi air.
Sehingga apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar, kecuali mengikuti hawa nafsunya. Tidak mau peduli dengan kemungkaran, tidak ada rasa dalam hatinya. Bahkan yang mungkar dikatakan ma'ruf, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Ya, yang tauhid dikatakan sesat, yang syirik dikatakan kearifan lokal. Nah ini, ya. Tauhid dikatakan sesat, syirik dikatakan kearifan lokal. Yang sunnah dikatakan ajaran baru, perbuatan bid'ah, ya begitu diagungkan. Ya. Perbuatan maksiat dilindungi, ketaatan diteror dan diancam. Nah, inilah kalau hati terbalik. Nah, tentu kita senantiasa perhatian kepada at-thariq wahid, jalan cuma satu. Ya, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, maka Allah cinta kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri, apabila orang menyatakan cinta kepada Nabi, diuji dengan ayat ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang mengatakan cinta kepada Allah, ya, kemudian tidak mengikuti cara Nabi, ketahuilah dia itu berbohong, berdusta. Nah, sekarang kita, apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, ingat, yang namanya fitnah senantiasa mengancam. Ya, yang namanya fitnah berupa syubhat dan syahwat senantiasa mengancam. Ya, syubhat dan syahwat. Syubhat ini akan merusak keyakinan seseorang. Syahwat memudahkan kita untuk melakukan perbuatan dosa, mengancam di mana saja. Sehingga jangan heran kalau ada mungkin aktivis, mungkin relawan terjerumus kepada perbuatan dosa. Memang manusiawi, tapi karena tidak mau perhatian kepada ancaman tersebut, ya, pakai cadar berzina ada. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Dan kita tahu Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala, kibar tabi'in, beliau berumur 80 tahun. Apa yang beliau katakan? Yang aku khawatiri fitnah wanita. Ya. Karena Nabi bersabda, ya, ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih, ya, dahsyat bagi laki-laki dibandingkan dengan kaum wanita. Nah, ini para jemaah, ini fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, sehingga orang yang tadinya istiqomah bisa jadi dia menyimpang dari manhaj yang hak. Kenapa? Karena tidak mau perhatian kepada jalan Nabi SAW kepada sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafis soleh. Mengikuti Al-Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salafus soleh. Mu'tazilah berdalil dengan Quran, ya, seperti dikatakan Quran makhluk. Kemudian Khawarij berdalil dengan Quran. Semua berdalil dengan Quran, bahkan juga dengan hadis, tapi tidak dengan pemahaman salafus soleh. Cukup bagi saya sampaikan pertama ayat yang dalam surat An-Nisa, ya, ayat berapa itu? 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, dibiarkan dia tersesat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa orang beriman? Ya, Ibnu Abi Jum'ah mengatakan tidak lain adalah para sahabat ketika ayat ini pertama kali turun. Dan cukup yang telah dipraktekkan oleh Imam Ahmad, ya, di depan Al-Wathiq, anaknya Al-Ma'mun, bapaknya Al-Mahdi. Dulu ketika para fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad mengeluhkan tentang keyakinan Al-Ma'mun yang di barisannya di samping mereka petingginya adalah Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk, para fuqaha Baghdad berkumpul datang kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Jangan kalian pecah belah kaum muslimin.
dan jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Ingkari dengan hati kalian dan bersabarlah kalian. Dan Imam Ahmad yang menjadi apa? Menjadi korban. Beliau ditangkap, ya, diseret dengan keledai. Ketika siuman mengatakan Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Pingsan lagi, siuman bicara lagi. Ya. Inilah para ulama menerapkan sebagaimana yang difirmankan Allah surat An-Nisa ayat 82 atau 83, tolong dikoreksi, ya, yaitu apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka perkara yang terkait dengan keamanan dan kekacauan, langsung disebarkan. Nah, ini tidak boleh, menunjukkan tidak boleh. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, Rasul tidak ada. Ulil amri siapa di antara mereka? Nah, di sini la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Sungguh lam ini lam taukid. Ya, la'alimahu akan tahu dengan ilmu. Siapa? Orang-orang yang bisa beristinbat dari mereka. Istinbat itu apa para ikhwan? Istinbat itu asal kata, boleh nanti lihat tafsir Ibnu Katsir, yaitu apa? Asal kata dari istikhrajul ma minal ardi, yaitu mengeluarkan air dari tanah, alias buat sumur. Kalau konteksnya Jaziratul Arab, ya, buat sumur bukan hal yang mudah karena di sana adalah batu semua. Di sini saja bikin sumur tidak mudah. Kadang ngebor sini nggak dapat air, ngebor sana. Itu kata istinbat. Dipakailah istinbat ini untuk apa? Untuk mengeluarkan hukum. Ya, seperti tadi Imam Ahmad, para fuqaha yang datang bukan orang sembarangan, para fuqaha, para ulama. Untuk apa? Mengambil sikap dari situasi yang memang sangat genting. Ya, tidak mudah untuk mengambil sikap, tidak langsung main, ayo kita serbu, ayo kita begini, ya, kelepek-kelepek ujungnya. Kaum muslimin jadi korban. Ini. Nah, ini Imam Ahmad, kata Syekh Utsaimin, kalau orang yang punya ilmu kuat seperti Imam Ahmad, nah, dia harus berani menanggung resiko. Ya. Ketika Imam Ahmad dibawa kepada Al-Wasik dalam keadaan diborgol, ngucapin salam, assalamualaikum, tidak dijawab. Ya. Ya Amirul Mukminin, memanggil pada Al-Ma'mun tetap Amirul Mukminin karena mereka mentakwil, padahal ijma ulama orang yang mengatakan Quran makhluk kafir. Tapi Imam Ahmad mengatakan ya Amirul Mukminin. Kenapa? Karena tahu ditakwil. Ya. Akhirnya apa? Imam Ahmad, Al-Ma'mun sudah meninggal, ganti anaknya Al-Wasik, dibawa borgol. Assalamualaikum. Ya Amirul Mukminin, tidak dijawab. Dikasih ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin, ya, apabila kamu diucapkan dengan salam, fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, balaslah dengan yang terbaik atau yang sama. Nah, ini orang ini meskipun boleh dibilang berseberangan dengan Imam Ahmad, namun apa? Setelah diberi ayat langsung mau menjawab Waalaikumsalam. Tadinya tidak mau. Nah, ini konsekuensi dengan kebenaran meskipun ini konsekuensi dengan Quran. Kemudian apa? Saya ini diborgol, saya belum sholat, ya, saya harus wudhu. Dan tadi saya tidak berwudhu kalau sholat. Nah, sudah dibuka wudhu. Setelah sholat, didatangkan juga yang namanya Ahmad, tokoh Mu'tazilah, yaitu Ahmad bin Ibnu Abi Duat. Nah, Ibnu Abi Duat. Namanya Ahmad. Ahmad bin Abi Duat. Sama-sama Ahmad. Wahai Ahmad, silakan kau bertanya pada orang tua ini. Ya, yaitu kepada Ahmad bin Abi Duat, kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, loh, ini waktu saya untuk bertanya, bukan dia. Saya bertanya sama dia. Ini prinsip yang ketiga. Apa? Apakah yang kamu dakwahkan, yang kamu serukan itu Nabi mengajaknya, Nabi menyerunya? Tidak. Oh, baik. Apakah Abu Bakar juga menyerunya? Juga tidak. Tapi ini gentle ngomong tidak. Apakah Umar menyerunya? Juga tidak. Apakah Utsman menyeru? Tidak. Apakah Ali menyerunya? Juga tidak. Oh, kalau begitu, ya, kamu hebat. Entah mereka, Nabi dan para sahabat tidak tahu. Ini manhaj dikembalikan kepada salaf. Manhaj salaf.
Ya, katanya Al-Wathiq sambil begini bajunya. Bener juga orang tua ini. Gitu. Bener juga orang tua ini. Ya. Nah, akhirnya apa? Di akhir ya Al-Wathiq minta agar Imam Ahmad dibebaskan, dikasih uang 400 dinar, tapi tetap namanya lawan politiknya di sini tidak sesuai dengan kehendaknya, diusir, diekstradisi. Tapi di sini Imam Ahmad menang hujahnya karena apa? Mengikuti pemahaman salafus soleh. Dijadikan senjata. Apakah Abu Bakar begitu? Apakah Umar pemahaman begitu? Apakah Utsman? Apakah Ali begitu? Tidak katanya. Tapi ini konsekuensi. Ini para ikhwan, ya. Ini satu contoh yang sangat sederhana. Dulu juga mereka mengembalikan kepada salaf. Seperti di zaman Abdullah bin Umar, ada orang namanya Ma'bad al-Juhani yang tidak mau terima takdir. Ya, ada tabi'in yang namanya Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Apa? Dia tidak langsung bersikap mengembalikan kepada siapa? Kepada salaf, kepada sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Ketemu kepada Abdullah bin Umar, disampaikan kepadanya. Ya, ini. Ketika Ali bin Abi Thalib ya minta izin kepada Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi Khawarij yang 12.000 sudah siap pedang terhunus di Nahrawan. Izin kepada Ali bin Abi Thalib. Datang kepada mereka, sebagian mereka ada yang mengatakan, sudahlah, tidak usah dihiraukan orang Quraisy banyak bicara. Tapi sebagian ada yang mau. Apa yang disampaikan diantaranya oleh Ibnu Abbas? Apa yang menyebabkan kalian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib? Sementara di antara kalian tidak ada seorang pun sahabat Nabi. Nah, coba ini. Jadi 12.000 Khawarij tidak ada satu seorang pun sahabat Nabi. Sementara bersama Ali bin Abi Thalib banyak sahabat. Ya. Nah, ini para jemaah. Setelah disampaikan ya ada beberapa hal, akhirnya ada yang rujuk 6.000. Ya lumayan 6.000 dari 12.000, separuhnya. Rujuk, selebihnya tidak. Dengan apa? Mengembalikan kepada manhaj salaf, kepada para sahabat. Ini yang ketiga. Oleh karena itu, kita jangan membuat manhaj-manhaj yang baru. Ya. Kita cukup menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh para sahabat. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u. Ya. Faqad kufitum. Ya. Ikutilah Nabi, ya, jangan buat yang baru, maka cukup bagi kalian. Ya. Man arada an yata'assa falyata'assi bi ashabi Rasulillah. Barang siapa ingin mengikuti langkah, ikuti langkah para sahabat Rasulullah. Inilah para jemaah. Tinggal kita sebagai penyambung antara ya subjek dan objek. Ya, ini penting. Kita sarana. Para ulama memberi kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya tujuan yang sama dengan tujuannya. Punya hukum yang sama dengan tujuannya. Gitu. Nah, sarana seperti ini, ya ini mubah hukumnya. Maka ketika menyempurnakan yang wajib jadi wajib. Mubah hukumnya ketika menyempurnakan yang haram jadi haram. La yatimul wajibu illa bi fa wajib wa la yatimul haram illa bi fa huwa haram. Ya. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat adalah nailus su'dud bil ilmi. Meraih kemuliaan dengan ilmu. Ini perjuangan yang mengatasnamakan Islam sudah banyak. Ya, cukup bagi kita yang mengadakan dengan perjuangan melalui kekuatan senjata. Afghanistan kurang apa? Hancur. Yang melalui demokrasi Mesir kurang apa? Hancur. Maka dengan ilmu. Karena Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa khadtum atnabal baqar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Ya. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu cara jual beli riba, ulama menyebutkan, kalau tidak salah, ya saya nibaskan kepada Syekh Albani, tidak salah, tolong nanti koreksi,
kata beliau, ini contoh yang haram ketika sudah menyebar. Dan megang ekor sapi rela dengan pertanian, cinta dunia, meninggalkan jihad, yaitu contoh kewajiban yang ditinggal. Artinya kalau yang haram sudah merajalela, yang wajib banyak ditinggal, cinta dunia begitu hebat, apa yang terjadi? Sallatallahu alaikum dhulla. Allah akan menguasakan, ya, sallatallahu, taslit, yaitu mencengkramkan, menguasakan apa? Kehinaan, ya, kepada kalian. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut. Tidak akan dicabut. Yang satu mengatakan, oh kita ini muslim terbesar kok seperti dikuyo-kuyo. Kita ini ada kristenisasi, ada ini. Memang semua sudah sunnatullah, sudah dijelaskan Al-Quran. Ya, namun Nabi memberikan solusi. Tidak akan dicabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Wa fi riwayah hatta tarji'u ila amrikumul awwal, sampai kalian kembali kepada urusan pertama kali dulu. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Malik, lan yasluha amru hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini. Perhatikan di sini, sekarang kita lagi ngurusi umat. Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan perkara yang telah memperbaiki umat yang terdahulu. Dengan apa? Pertama tadi tauhid. Dengan apa? Yang kedua ya ittiba'us sunnah. Yang ketiga mengikuti manhaj salaf. Ini para jemaah. Maka semuanya itu harus daya dengan ilmu. Ya, tauhid dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik. Ketahui dengan ilmu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya. Orang musyrik Quraisy lebih tahu tentang la ilaha illallah karena mereka tidak mau mengucapkan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairi majnun. Ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau, dan berargumen, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila. Nah ini, maka dengan ilmu para jemaah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Siapa itu? Abi Abza ketika menjadi pejabat di Wadi Mekah, di lembah Mekah. Ternyata siapa dia? Budak. Loh, kenapa budak jadi pejabat? Karena dia adalah aqra' minna. Ya, dia qari, ya, mahir dalam Quran, dia mahir dalam ilmu waris. Maka dengan ilmu, ikhwan. Maka di sini kita jadi relawan, juga jangan sampai mencairkan diri bagikan lilin. Kita semua tanpa ada perkenalan, kita semua. Kalau kita masuk saya dan saudara sekalian. Ya, karena setan pandai berbuat, setan pandai menipu, setan pandai memperdaya. Jangan sampai kita sudah merasa baik, tapi kita orang yang paling rugi. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari tiga yang pertama kali dihisab, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka pertama kali. Yang kelima adalah ar-raddu alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Membantah orang yang menyimpang, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu prinsip dakwah salaf. Atau sebelum yang kelima ini, yang keempat, mari kita senantiasa untuk menuntut ilmu. Bersabar kita menuntut ilmu. Isbir ala murril jafa min muallimi li'anna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatuhu wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Syafi'i. Isbir, bersabarlah engkau menghadapi sikap yang tidak menyenangkan dari seorang guru, muallim. Karena dari apa? Dari sikap kasarnya. Karena apa? Banyak orang yang gagal menuntut ilmu karena lari dari sikap tersebut. Barang siapa yang tidak merasakan waktu hinanya sesaat ketika menuntut ilmu, akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Barang siapa yang kehilangan waktu menuntut ilmu di masa muda, bertakbirlah dia 4 kali untuk kematiannya. Namun yang pasti tidak ada terlambat untuk menuntut ilmu. Saya contohkan Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, ya, dia itu waktu itu umur 30. Masuk masjid langsung duduk karena mau ada sholat ada sholat jenazah. Dimarahi sama orang tua, kamu ini sudah gede, kok masuk masjid langsung duduk? Seharusnya apa kalau masuk masjid? Sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Dia heran, bengong, kenapa kok saya dimarah-marahin, udah gede begini dimarahi? Ya,
Akhirnya dia belajar, jadi Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya. Ini para jamaah. Ya, Saleh bin Kisan lebih tua daripada gurunya, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Demikian. Jadi tidak ada bagi kita untuk menuntut ilmu kata-kata terlambat. Tidak ada. Ya, tinggal kita bagaimana mengatur dengan sebaik-baiknya. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang memiliki kemampuan sampai mendalami ilmu tafsir, tafadhol, silahkan. Mustalah hadis, silahkan. Silahkan. Tapi bagi kita barangkali ya, para relawan di sini ya, karena sibuk ngangkut barang ke sana kemari, maka tetap punya kewajiban ilmu, tidak hanya sibuk membenahi kamera, sibuk membenahi alat-alat, tidak. Tapi harus, kenapa? Akan rugi dan rugi besar. Ya, rugi besar. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua bahwa kita ini berada ya di atas jalan yang hak, insya Allah menolong agama Allah. Kalau memang benar syarat-syaratnya, maka akan turun pertolongan Allah. Tentu saja pertolongan yang pertama kali adalah at-taufiq. Kita mendapat taufik. Ya, kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dalam perjalanan yang kita sedang kita hadapi. Namun kalau tidak, ya maka bisa sebaliknya. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima yaitu membantah orang yang menyimpang, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jangan kaget ya kalau dakwah salaf itu boleh dibilang high risk. Kenapa demikian? Karena itu syirik. Ini bid'ah. Ini ya, tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Fala tasubbul ladina wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci maki sesembahan selain Allah yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Jadi kalau ingkarul mungkar menimbulkan kemungkaran lebih besar, hukumnya haram. Kita lihat bagaimana Badui kencing di masjid, sudah dihardik oleh para sahabat, Nabi mencegahnya, Nabi terusin kencingmu. Setelah kencing disiram. Ya, ini sudah merupakan fikih ya, fikih thahara. Yang berikutnya dikasih tahu sama Nabi. Nabi tidak pernah membiarkan kekeliruan, kesalahan. Wa makana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Ini masjid bukan tempat kencing, tempat berzikir. Apa kata si Badui? Allahumma arhamna wa Muhammad wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Yang lain tadi mau mukul saya. Seperti itu. Wah, ini fikihnya besar sekali dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yaitu apa? Ada berapa kemungkinan orang yang kencing tadi ketika mau dihardik atau mau dipukul, pertama kemungkinan melawan. Coba kita perhatikan, seandainya orang sedang kencing sambil melawan, apa yang terjadi? Bisa jadi yang dilawan tadi kena kencingnya sehingga melebar, atau dia takut sehingga lari sambil kencing keliling masjid sehingga kencingnya melebar kemana-mana. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ya wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya, jangan mencaci maki, kalian jangan mencela orang yang menyembah selain Allah yang menyebabkan sababiyah fayasubbullah, yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Ya. Maka ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ingkarul mungkar itu harus punya tiga sifat. Yang pertama al-ilmu, yang kedua as-sabr, yang ketiga al-hilm. Ilmu, sabar, lembut. Ini. Ilmu, sabar, lembut. Ini. Ya tentu tergantung suasananya juga. Ya Nabi juga terkadang tegas, ya juga terkadang lembut. Ya, tapi hukum asal al-aslu fid dakwah ar-rifqu wal lin. Hukum asal dakwah lembut. Ya ini. Maka dari itu kalau ada banyak buku, banyak kitab yang membantah fulan, menyampaikan kesalahan, itu memang manhaj salaf seperti itu. Ya, dan memang ada koridornya. Ya, ingkarul mungkar apabila menimbulkan kemungkaran lebih besar, hukumnya haram. Kemungkaran jika dilakukan 50-50 ya kita lihat dulu. Tapi kalau kemungkaran bisa tercabut, bisa mengurangi kemungkaran itu atau bisa tercabut semuanya, maka hukumnya wajib. Ya, kembali kepada kondisi, dan itu memang perlu yang namanya musyawarah. Dia sampai langsung disampaikan. Seperti tadi surat An-Nisa. Ya, kalau datang mereka urusan yang terkait dengan keamanan dan kekacauan langsung disebarkan. Ayo kita begini, ayo begini. Tidak.
ya sampaikan kepada orang berilmu, karena la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Sungguh akan mengetahui dengan ilmu siapa? Orang yang bisa beristinbat, bisa bersikap, mengambil produk hukum. Tidak lain adalah orang yang berilmu, ya. Ini kemudian kalau dulu ulama salaf, para ahli hadis, naktab sa'atan, ayo kita berkumpul, kita ghibah sebentar, fulan dhaif, fulan layyin, ini ingkarul munkar, ini ghibah. Tapi ijma ulama, kata Imam Nawawi, boleh. Kenapa? Untuk menjaga agama. Namun hukum asalnya irdnya manusia itu adalah terjaga, ya, kullul muslim ala muslim haram, ya, damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu Muslim. Orang Islam itu hukum dengan yang lainnya haram, harta, darah, dan kehormatannya. Nah, ini harus kita jaga, ya. Namun ketika sudah jelas, ya, kemudian ditimbang dari berbagai macam, baru dikasih peringatan, ya, umat kepada kekeliruannya. Kemudian yang terakhir adalah at-tasfiyah dan at-tarbiyah. Apa tasfiyah? Membersihkan, tarbiyah mendidik, ya. Tauhid dari syirik dibersihkan kesyirikannya. Tasfiyah dengan tauhid, ya. Tarbiyah dengan tauhid. Kemudian sunnah dengan bid'ah, tasfiyah bid'ahnya, tasfiyah tarbiyah dengan sunnahnya. Sehingga apa? Islam itu, ya, salaf ini tidak semata-mata membuang semua dan mengambil semua, ya. Diambil mana yang sesuai, dibuang dengan cara yang hikmah, ya. Hikmah di situ sesuai dengan kondisi, ya. Kalau kotorannya melengket di piring, ya, kotoran minyak, nggak perlu pakai amplas, paham ya? Cukup dengan sabun cuci, yaitu apa? Sunlight, cukup dengan sunlight. Tapi kalau karat di besi, tidak bisa dengan sunlight, harus pakai las. Itu namanya hikmah. Nah, jangan sampai salah, ya, hikmahnya. Apa yang kotoran yang ada di piring pakai amplas, sementara karatan yang ada besi pakai seponnya yang rusak. Sekarang ini bagaimana mendudukkan itu? Ini yang perlu hikmah, ya, perlu hikmah. Nah, sehingga bisa dilihat dari kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yaitu An-Nasihah Lisyabab, nasihat bagi para syabab, ya, para pemuda, ya. Dan saya masih muda, insyaallah. Semua kita masih muda, itu, ya. Nasihat, ya, terkadang Nabi dengan apa? Dengan hajar. Terkadang Nabi dengan apa? Dengan taklif, gitu. Lihat, Nabi mentaklif Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Dia tokoh. Kalau disikapi Umar sudah mau membunuhnya. Oh, jangan, nanti Nabi Muhammad dikira membunuh sahabatnya. Gaji gejolak. Ini lihat, ya. Tapi kepada Ammar bin Yasir pakai za'faron dihajar sama Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini ma'ruf semuanya. Jadi jangan sampai hajar semua, juga tali semua, lihat. Nah, siapa yang harus melihat? Inilah orang-orang yang tentu saja orang berilmu. Tidak pakai hajar-hajaran semua. Ya, akhirnya kita yang dihajar sama orang. Begitu pula tidak taklif semua, akhirnya kita ikut-ikutan. Maka ada konsep mudaroh dan mudahana. Yang boleh mudaroh, yang tidak boleh mudahana. Mudahana itu waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka Muhammad ingin seandainya kamu mudahana, mereka juga mudahana. Ibnu Katsir membawa asar, Allahu a'lam derajatnya, silakan nanti dikoreksi. Waktu itu orang musyrik Quraisy mengatakan, ya Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu mau nyembah Tuhan kami setahun. Ya, barter di sini. Ya, mau ikut acara ini iya, acara itu iya. Apa? Setor muka, nggak enak sama orang. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini ikhwan. Nah, jadi mudahana itu apa? Sikap baik kepada manusia dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu tercela. Yang terpuji adalah mudaroh. Apa mudaroh? Sikap baik kepada manusia dengan tidak mengorbankan diri manusia. Ini penjelasan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, bisa dilihat dalam kitab An-Nasihah. Ya, inilah para jemaah sekalian, kepada para ikhwan relawan, mudah-mudahan 6 prinsip ini semuanya ilmiah, ya. Ya, tasfiyah tarbiyah dari hadis yang dhaif, ya. Insyaallah bagi kita alhamdulillah sudah familiar, ya. Mana yang dhaif, mana yang sahih, dan juga kita sudah biasa kalau dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan dhaif juga hadis, Ustaz. Nah, itu yang susah, ya. Ini bagaimana kita mentasfiyah pemikiran seperti ini, ya. Semoga bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dasar atau bagaimana kita untuk menentukan tema kajian di daerah-daerah tersebut biar kita tidak salah gitu? Iya. Mustolah dalam syariat itu memiliki kedudukan yang tidak bisa diremehkan. Ada dalam ilmu balaghah namanya al-iqtibas, ya. Kita lihat di antaranya, antum boleh lihat kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membuka dengan apa? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ini perkataan Ibnu Taimiyah atau ayat? Jawab. Hah? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya, liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ayat atau perkataan Ibnu Taimiyah? Bingung lagi ini itu. Apakah betul? Tolong buktikan ada ayat seperti itu. Alhamdulillah ada di Al-Fatihah. Tidak ada. Yang ada apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda, bukan alhamdulillahilladzi. Ini namanya iktibas, berkata Ibnu Taimiyah tapi mengambil dari ayat, namanya iktibas. Ya. Nah, sehingga apa? Jangan sampai tema kajian mengambil dari gelas-gelas kaca. Itu maksiat, nyanyian. Iktibas kepada hal yang mulia, dakwah. Bukan demikian, sakitnya di sini. Ya, ini gara-gara. Ya, dipotong nanti ini. Ya, apalagi yang judul maksiat. Nah, dalam kitab Iqtidaa Shiratal Mustaqim di muqaddimahnya disebutkan ketika Syaikhul Islam membawa seperti hadis la yashrabanna ahadukum bishimalih innasyaiton yashrab wa ya'kul bishimalih. Jangan kalian minum dengan tangan kiri, setan makan minum dengan tangan kiri. Apa maksudnya? Jangan tasabuh dengan setan. Sementara pelaku maksiat min atba'is syaiton. Setan adalah orang kafir. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dari apa namanya istidlal seperti ini masuk kepada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum termasuk dari mereka. Sehingga tidak boleh ini masuk kepada tasabbu bil kuffar, menyerupai orang kafir. Karena apa? Karena perbuatan maksiat itu adalah pengikut syaitan. Syaitan orang kafir. Sampai ke sana pemahamannya. Maka kalau dari tema-tema ya insya Allah kita tidak akan kekurangan. Kalau tauhid itu banyak sekali. Coba lihat di al-usul salasah min anwa'il ibadah ad-du'a, ya. Fima maknanya wal khauf wal khasyah wat tawakkul, ya, wal inabah, ya, kemudian wan nazar, ya, isti'anah, isti'adzah, banyak. Ya, tawakul saja misalkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, menyelamatkan Ibrahim dengan izin Allah dari apinya Namrud, ya, memenangkan perang Badar dari musyrik Quraisy. Ini asar Ibnu Abbas itu. Di mana juga Nabi Allah berfirman dalam surat apa itu? Ali Imran, ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini perang Badar. Jadi orang-orang mengatakan kepada orang Islam, kalian takut, manusia sudah mengepung kalian. Nah, sekarang ada tuh dia takut-takuti, Cina sudah ini, PKI sudah gini. Itu tidak boleh nakut-nakuti orang Islam. Hadis tidak boleh menakut-nakuti. Ternyata ini adalah perbuatan siapa?
Iya, orang Quraisy. Dan itu waktu itu tokohnya iblis yang menyamar manusia. Siapa? Saraqah bin Malik. Ya, Saraqah bin Malik. Itu iblis yang awal di zamannya Nabi Adam. Bukan. Di perang Badar. Iya, yang di zamannya Nabi Adam itu kan iblis itu. Ya memang disebut iblis di situ. Ya, disebut iblis. Siapa lagi? Ya. Iblis memang sudah minta tidak ditangguhkan untuk tidak mati. Ketika melihat pasukan malaikat yang tidak terlihat oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy, langsung lari. Itu, lari. Ya. Nah, di sini kaum muslimin diberikan kemenangan ketika syarat-syarat dipenuhi. Nah, kembali tadi kepada tema-tema bisa banyak sekali. Ya, kan orang-orang yang biasa di dunia informasi dan komunikasi maunya itu yang penting viral, kan begitu. Maunya yang penting itu orang ini ya dilaku jual. Tidak bisa kita ngikuti kemauan mereka. Mereka kita giring. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah, ya. Maka banyak bukan ukuran. Ya, makanya disebutkan dalam surat Al-Mulk, bukan aktsaru amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bagaimana? Kalau kita berjuang begitu nikmat. Tapi kalau sudah aksar, ya banyak, aduh kalau sedikit begini, kalau banyak begitu, kita bisa cepat futur. Benar itu. Ya. Sehingga ukuran-ukuran kita sudah bias. Ya. Kenapa? Karena kalau begini akan begitu, kalau begitu akan begini. Ya, ini harus kita evaluasi, kita muhasabah. Saya katakan saya tidak paksa untuk antum terima. Kita muhasabah. Kita semua muhasabah. Ya, bahwa kita punya misi dakwah. Ya, dakwah kita itu inosen, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak untuk menjadi anggota kita. Sebenarnya itu merupakan hal yang yang ringan. Beda dengan rekrutmen orang agar menjadi anggota sampai wah gimana supaya ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang diberikan caranya oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Karena apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang kehendaki, bukan kita. Kita hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan dengan cara apa yang sudah ditetapkan. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, mestinya bisa semua atau tidak bisa semua. Ini penting bagi kita. Ya, tadi saya inisiatif kepada Hisigit sama Badrimin, coba kita kumpul karena ini penting tausiah. Kalau ada ustadz lagi yang juga harus ada seperti ini. Ya, harus ada seperti ini. Ya, karena kita ini seperti yang saya katakan tadi, kita berupaya menghidupkan hati-hati yang mati. Berupaya menyehatkan hati-hati yang sakit, membangkitkan mereka yang hatinya terkapar. Lah kalau kita tidak sehat bagaimana? Ya, bagaimana? Sehingga apa? Juga nanti kita sholat berjamaah lalai, baca Quran juga lalai, ya, sibuk kesana kemari, ya, giliran ada akhwat sudah bingung gitu. mau diboyong, mau dipikul, nggak apa-apa sih, sah saja, mau halal, mau kawin lagi boleh. Tapi persoalannya kalau kita itu terperdaya alias tertipu dengan makar-makar syaitan yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu kita selalu minta taufik dari Allah SWT. Jangan sampai hadis Ibnu Mas'ud tadi, ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai di dan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Yang itu yang kita takutkan. Sama ya, kita semua, saya, antum semua, kita bagaimana tidak takut. Ibnu Rajab mengatakan ini hadis ini membuat menangis salafus soleh, banyak menangis. Kalau salafus soleh nangis, bagaimana dengan kita? Itulah. Baiklah, sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.